Selamat pagi GKS Balikpapan, senang berjumpa kembali di ibadah online hari ini. Kami mengucapkan selamat datang bagi yang baru pertama kali bergabung di ibadah online GKS Balikpapan. Kami mengundang Anda untuk mengikuti corporate prayer yang akan diadakan setiap hari Senin jam 8 malam via link Zoom. Bagi Anda yang ingin mengetahui lebih lanjut program yang ada di GKS Balikpapan, Anda dapat mengakses website kami www.gksbalikpapan.org, dan bagi Anda yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat ditransfer ke rekening kami atau menggunakan QR Code seperti yang tertera di layar berikut ini. Mari bersama-sama siapkan diri kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selamat pagi GKS Balikpapan, mari kita datang untuk menyembah Tuhan. Kita persiapkan hati kita, pikiran kita, fokus kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau nyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau hadir tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Jesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam
yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Terjadi di sini, Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Haleluya. Kami mau mengiringi Engkau, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu, Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu, Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu, Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu, Bapa. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Kami mau memuliakan nama-Mu, Tuhan. Haleluya.
besar Tuhan. Engkau besar dan layak kami sembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Jesus. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and always see how great is our God, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and always see how great is our God, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and always see how great is our God. You're the name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. You are the name. You are the name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. Oh, you are the name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and always see how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and always see how great is our God. Terima kasih untuk Praise and Worship Team yang telah melayani kita. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh our pastor, Pastor Daniel Wirawan. Mari siapkan hati dan pikiran kita
untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan jangan lupa menyiapkan buku catatan maupun gadget Anda untuk mencatat setiap firman Tuhan yang akan disampaikan. Hai semuanya, senang menjumpai saudara semua di ibadah pada hari ini. Saya harap saudara dalam keadaan yang baik dan sehat dimanapun saudara berada. Siap untuk belajar firman Tuhan pada hari ini? Nah, sebelumnya mari kita berdoa bersama. Kami mengucap syukur untuk minggu yang baru yang Tuhan berikan buat setiap kami. Dan kalau pada hari ini kami boleh belajar firman-Mu, kami berdoa Engkau yang mengurapi kami, mengurapi hamba-Mu, bisa membagikan pesan dengan bahasa yang sederhana, mudah diterima dan dimengerti. Roh Kudus tolong kami, sehingga kami boleh menerima setiap pesan itu dengan begitu baik. Dan tak lupa kami mengucap syukur untuk minggu-minggu yang kemarin yang telah kami lewati. Kami melihat bagaimana kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Kami siap untuk belajar firman-Mu pada hari ini, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin, 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 amin. Mari siapkan catatan saudara dimanapun saudara berada. Tema kita di bulan Februari ini adalah intimacy atau keintiman. Dan hari ini saya beri judul khotbah saya, jangan hilang ingatan. Jangan hilang ingatan. Kita buka di Yohanes 1 ayat 12 dalam terjemahan sederhana Indonesia yang dikatakan, tetapi kepada setiap orang yang menerimanya, dia memberikan hak untuk menjadi anak-anak Allah. Yang dimaksud dengan mereka menerima dia adalah mereka yang percaya kepadanya. Setiap orang yang menerima, yaitu percaya kepada Yesus, dia memberikan kita hak untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi kita ini adalah anak Allah, anak Bapa. Katakan dengan saya, anak. Kita harus terus ingat dan sadar dan terus dapat melihat diri kita bahwa kita adalah seorang anak. Kita bukanlah seorang orphan atau yatim, kita juga bukan hamba. Anak adalah identitas kita. Kenapa identitas itu begitu penting? Bahkan di kelas pengajaran dasar di gereja ini kita mengajarkan tentang identitas. Karena identitas yang kita hidupi akan menentukan keintiman kita dengan Bapa. Saya ulangi sekali lagi. Karena identitas yang kita hidupi akan menentukan keintiman kita dengan Bapa. Seorang anak dengan seorang hamba akan berbeda sekali keintimannya dengan Bapa. Saya tidak pernah melihat anak-anak saya, Darren atau Kate, masuk ke kamar saya pakai permisi, Daddy, ini aku anakmu, bolehkah aku masuk? Mereka sih kalau masuk ke kamar saya ya masuk aja. Bahkan kalau mereka mau rebahan di ranjang saya ya rebahan aja. Kok bisa? Ya karena mereka anak. Kalau mereka mau datangi saya dan peluk saya, ya langsung aja, nggak pakai permisi. Kenapa? Karena mereka adalah anak. Anak saya, Kate, beberapa kali datang ke kantor saya. Dia masuk ke ruangan saya, lalu dia lari menuju kursi saya, lalu minta dipangku, lalu mulai pencet-pencet keyboard komputer saya, lalu mulai pegang-pegang koleksi Star Wars saya. Dia nggak pakai permisi, nggak pakai izin. Kenapa? Karena dia adalah anak. Nah, bagaimana cara kita melihat diri kita menentukan keintiman kita dengan Bapa? Bagaimana cara kita melihat diri kita menentukan keintiman kita dengan Bapa? Bagaimana saudara melihat diri saudara hari ini? Karena itu akan menentukan keintiman saudara dengan Bapa. Di Roma 8 ayat yang ke-15 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini ya dikatakan, sebab roh yang diberikan oleh Allah kepada kalian tidaklah membuat kalian menjadi hamba sehingga kalian hidup di dalam ketakutan. Sebaliknya roh Allah itu menjadikan kalian anak-anak Allah. Dan dengan kuasa roh Allah itu kita memanggil Allah itu Bapa, ya Bapakku. Allah memperkenalkan dirinya kepada kita sebagai Bapa bukan tanpa alasan. Dari sekian banyak atribut yang dimiliki Allah,
Dari sekian banyak nama Allah yang diperkenalkan kepada kita, di mana dia memperkenalkan dirinya. Nah, sebagai contoh mungkin saya ambil beberapa yang mungkin gak asing buat saudara. Elohim, Allah pencipta. Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Jehovah Shalom, Allah damai sejahtera. El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Tetapi puncaknya, dia memperkenalkan dirinya sebagai Aba atau Bapa melalui Yesus. Keberadaan Yesus memperkenalkan Allah sebagai Bapa buat saudara dan saya. Hari ini kita akan belajar membangun hubungan yang intim dengan Bapa sebagai seorang anak. Dan kita perlu pelajari hal-hal ini. Anda siap? Yang pertama, kita perlu keterbukaan dengan jujur. Hanya orang yang jujur dan terbuka kepada seseorang yang dia merasa dekat dan dapat dipercaya. Orang hanya bisa merasa terbuka, jujur, rentan atau vulnerable kepada seseorang yang dia merasa dekat dan dapat dipercaya. Semakin dekat, semakin dia terbuka. Semakin dapat dipercaya seseorang, semakin dia terbuka. Saya pernah pelajari kalau seseorang bisa sampai terbuka dengan seseorang, bahkan sampai mengenai hal keuangan pribadinya, itu tandanya orang tersebut sudah sungguh dekat dan dapat dipercaya. Saya rasa kita tidak pernah ceritakan isi hati kita kepada seseorang yang kita baru kenal di mall misalnya. Kita nggak bisa cerita hal-hal yang paling dalam hidup kita dengan seseorang yang kita baru aja kenalan. Bapa adalah pribadi yang paling mudah ditemui. Pribadi yang paling terbuka, pribadi yang paling dapat dipercaya dan diandalkan. Mazmur 86 ayat yang ke-7 dikatakan, pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu sebab engkau menjawab aku. Kapan terakhir kali saudara terbuka, saudara berseru, atau saudara curhat sama Tuhan tentang apa saja? Mungkin bisa ngomong, Bapakku gak kuat lagi, beri aku kekuatan, aku butuh engkau. Dad, aku lagi buntu nih, beri aku hikmatmu. Atau Dad, aku lagi sedih, aku kecewa, aku lagi sesak, please help me, tolong aku. Atau Dad, aku khawatir, aku takut, beri aku damai-Mu. Atau saudara berseru, Bapa ini aku, Engkau tahu segala kekuranganku, kelemahanku, ubah aku, pulihkan aku, menjadi seperti yang Kau mau. Di dalam Alkitab, Daud tahu persis bagaimana terbuka, jujur, dan rentan di hadapan Tuhan. Di dalam Mazmur 55 ayat 16 dan 17 dalam TPT-nya dikatakan, but as for me, I will call upon the Lord to save me. And I know He will. Every evening, I will explain my need to Him. Every morning, I will move my soul toward Him. Every waking hour, I will worship only Him. And He will hear and respond to my cry. Terjemahan bebasnya dikatakan, tetapi bagiku, aku akan berseru kepada Tuhan untuk menyelamatkanku. Dan aku tahu Dia akan melakukannya. Setiap malam aku akan menjelaskan kebutuhanku kepadanya. Setiap pagi aku akan mengarahkan jiwaku kepadanya. Setiap jam terbangun aku hanya untuk menyembahnya. Dan Dia akan mendengar dan menanggapi tangisanku. Di dalam Mazmur 102 ayat 1-3 dikatakan, doa seorang sengsara pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduhannya ke hadapan Tuhan. Tuhan, dengarlah doaku dan biarlah teriakanku minta tolong sampai kepadamu. Jangan sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesat. Sendengkanlah telingamu kepadaku pada hari aku berseru, segeralah menjawab aku. Dan mari kita lihat apa jawaban Tuhan ketika kita datang kepadanya dengan terbuka dan dengan rentan.
Di Mazmur 91 ayat 14 dan 16 dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Perhatikan kata melekat. Melekat itu artinya adalah nempel. Melekat itu intim. Hati yang melekat kepadaku, kata Tuhan, dia akan meluputkan kita dan membentengi kita. Sebab kita mengenal namanya. Mengenal di sini di dalam bahasa aslinya adalah yada. Yada itu artinya adalah knowing by experience. Mengenal karena pengalaman, karena mengalami. Yada juga digunakan di ayat Kejadian 4 ayat yang pertama. Dikatakan gini, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Kata bersetubuh di situ bahasa aslinya adalah yada. Dengan kata lain, karena hati kita melekat sama Tuhan, kita jadi mengenal dia melalui pengalaman bersama dengan dia. Karena menjadi satu dengan dia. Karena menjadi intim dengan dia. Dikatakan lagi bila kita berseru kepadanya, dia akan menjawab. Dia akan menyertai kita dalam kesesakan. Dia akan meluputkan dan memuliakan kita. Dengan panjang umur kita akan dikenyangkan. Dan akan diperlihatkan keselamatan daripada Tuhan. Katakan amin. Dan dengar lagi jawaban Tuhan. Di Mazmur 91 ayat 15 dalam TPT-nya dikatakan, I will answer your cry for you every time you pray, and you will find and feel my presence even in your time of pressure and trouble. I will be your glorious hero and give you a feast. Terjemahan bebasnya begini. Aku akan menjawab teriakan minta tolongmu setiap kali kamu berdoa. Saya lagi, aku akan menjawab teriakan minta tolongmu setiap kali kamu berdoa. Ini makanya kenapa penting sekali kita harus berdoa. Karena Tuhan menjawab setiap seruan kita di dalam doa. Dan kamu akan menemukan dan merasakan kehadiranku bahkan di saat kamu tertekan dan di dalam kesulitan. Aku akan menjadi pahlawan kemuliaanmu dan memberikanmu perayaan. Bicaralah apapun kepada Bapa kita, sebab Dia mendengar dan menjawab kita. Sebagai seorang ayah, saya paling senang kalau anak-anak saya terbuka sama saya, ngobrol tentang apa saja sama saya, bercerita, menyampaikan perasaannya. Apalagi kalau mereka bisa ceritakan pergumulan mereka, kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Saya mendengarkan mereka dan menjawab mereka. Saya merasa bahwa diri saya dipercaya. I feel trusted. Satu kali minggu lalu di dalam doa penyembahan saya secara pribadi, saya curhat sama Tuhan yang adalah Bapa saya. Dan ketika sedang dalam penyembahan yang dibantu oleh video dari YouTube, saya dengar kesaksian seorang gembala bagaimana Tuhan yang ajaib bisa menjawab doa mereka dengan cara yang tidak pernah terpikirkan dan tidak terduga. Dan saya menangis sejadinya. Karena kesaksian itu sesuai dengan apa yang saya sedang curhat sama Tuhan. Dan Dia berikan jawaban melalui kesaksian itu. Dia ajaib, Dia heran, Dia begitu luar biasa. Dan saya berseru dalam hati saya, my time will come. Waktu saya akan tiba. Katakan amin. Hanya ketika kita paling rentan, jujur, terbuka, dan apa adanya, maka kita dapat mengalami hubungan yang sesungguhnya dengan Bapa. Saya ulangi sekali lagi. Hanya ketika kita paling rentan, jujur, dan terbuka, dan apa adanya, kita dapat mengalami hubungan yang sesungguhnya dengan Bapa. Bukankah hal ini ada prinsip yang sama juga? Kalau kita bisa bangun hubungan dengan seseorang,
dan kita rentan, vulnerable, kita jujur, kita terbuka, kita apa adanya, maka kita akan mengalami hubungan yang dalam dan yang sesungguhnya dengan orang tersebut. Katakan amin. Bagaimana kita membangun hubungan yang intim dengan Bapa sebagai seorang anak? Yang kedua adalah rasa syukur. Bersungut-sungut, rasa tidak puas, menggerutu, ngedumel, complaining tidak akan pernah membawa kita semakin dekat sama Tuhan. Apakah saudara bisa getting closer atau intimate dengan seseorang di mana saudara marah sama dia, ngomel sama dia, ngedumel sama dia, komplain sama dia, rasa gak puas sama dia, bersungut-sungut sama dia? Saya mau katakan mau hubungan apapun gak akan pernah terjadi. There is no way. Mau hubungan orang tua, anak kah, suami istri, pemimpin dengan orang yang dipimpin, hubungan bisnis, hubungan persaudaraan, hubungan pertemanan, tidak akan bisa dekat kalau isinya sungut-sungut, komplain, omelan, rasa tidak puas. Bagaimana saudara juga bisa dekat dengan ayah saudara misalnya? Kalau saudara kesal sama dia, marah sama dia, ngomel sama dia, kecewa sama dia, komplain sama dia, atau komplain tentang dia. There is no way. Tahukah saudara bahwa Tuhan bukan saja tadi mendengarkan doa-doa kita saja, tetapi Tuhan juga mendengar sungut-sungutannya kita. Dengan kata lain, sungut-sungut kita itu sampai ke telinganya Tuhan. Ingat bagaimana sungut-sungut bangsa Israel yang terdengar oleh Tuhan waktu mereka keluar dari Mesir dan berjalan di padang gurun. Nah, apa obatnya? Apa antidotnya? Apa antivirusnya? Atau apa vaksin yang hari-hari ini sedang ramai dibicarakan, kata vaksin ini? Untuk apa? Untuk rasa tidak puas, untuk sungut-sungut, untuk komplain. Jawabannya adalah rasa syukur atau bersyukur. Di Mazmur 106 ayat yang pertama dikatakan, haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Di Efesus 5 ayat 20 dikatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, ucaplah syukur senantiasa. Senantiasa itu artinya setiap waktu, setiap saat. Nggak tergantung mood, nggak tergantung lagi feelingnya lagi oke atau enggak. Senantiasa. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu, artinya dalam segala hal. Itu artinya ucapan syukur itu datang entah dalam keadaan yang sedang baik maupun itu tidak baik keadaannya. Kepada siapa? Kepada Allah Bapa kita di dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur akan membuat hidup kita jauh lebih bisa dinikmati dan lebih mudah dijalani. Sekali lagi, bersyukur akan membuat hidup kita lebih bisa dinikmati dan lebih mudah dijalani. Hidup tanpa ucapan syukur adalah hidup yang menderita. Hidup yang menjadi sulit untuk dijalani dan sulit dijalani, untuk dinikmati. Bayangkan kalau hari-hari kita dipenuhi dengan sungut-sungut, komplain, omelan, ngedumel terus, rasa gak puas. Betapa menderitanya hidup seperti itu. Bersyukur itu tandanya juga kita hidup penuh dengan kehidupannya Tuhan. Pada saat kita mengucap syukur, kehidupan Tuhan akan terus memenuhi kehidupan kita. Bersyukur itu akan merubah cara pandang kita, mindset kita, dan tindakan kita. Ketika kita mengucap syukur, maka cara pandang kita terhadap sesuatu akan berubah. Cara pandang kita terhadap masalah akan berubah. Cara pandang kita terhadap tentang kehidupan akan berubah. Kalau mindset kita berubah, maka tindakan kita sehari-hari juga akan berubah. Bersyukur itu juga tandanya kita menghormati Tuhan. Kita sedang membangun rasa hormat kepada Tuhan ketika kita mengucap syukur. Pada saat kita mengucap syukur, kita sedang membangun mindset bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kita.
Dia yang pegang kendali atas hidup kita. Dan kita menghormati setiap keputusan Tuhan atas hidup kita. Dan kita percaya bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik atas hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Bersyukur membangun keintiman kita dengan Tuhan. Bersyukur akan mengubah hubungan kita dengan Tuhan yang adalah Bapa kita. Semakin kita mengucap syukur, itu akan membawa kita semakin dekat dan intim dengan Tuhan. Perhatikan hidup anak-anak Tuhan yang senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Perhatikan hubungan mereka sama Tuhan seperti apa. Mereka adalah orang-orang yang intim dengan Tuhan. Pertanyaan saya hari ini adalah, sudahkah Anda mengucap syukur pada hari ini? Maukah saudara mengucap syukur senantiasa dalam segala hal yang saudara temui dalam kehidupan saudara sehari-hari? Yang mengerti, katakan amin. Yang mau, katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita belajar membangun hubungan yang intim dengan Bapa sebagai seorang anak. Percaya. Katakan percaya. Bagaimana kita bisa dekat dengan seseorang yang kita tidak percaya? Bagaimana kita bisa dekat dengan seseorang yang kita tidak mempercayainya? Sebagai anak, kita sudah seharusnya percaya sepenuhnya kepada Bapa kita. Kalau kita adalah anak, tetapi kita tidak percaya dengan Bapa kita, berarti hubungan kita ada masalah dengan dia. Hubungan apapun juga tidak akan pernah dekat atau terbangun dengan baik tanpa adanya rasa percaya. Saya tulis sebuah quote begini, God can be trusted at all times in every areas of our life. Saya ulangi, God can be trusted at all times in every area of our life. Allah dapat dipercaya pada segala waktu di dalam setiap area di dalam kehidupan kita. Kalau kita kurang percaya dia, mungkin itu tandanya kita kurang mengenal dia. Kalau kita kurang percaya sama dia, itu bisa berarti kita sedang meragukan dia dan meragukan apa yang dia bisa kerjakan. Padahal kita tahu bahwa dia adalah Allah yang dapat dipercaya, Allah yang dapat diandalkan, dan Allah yang sangat terbukti. Mazmur 46 ayat kedua dikatakan, Allah itu bagi kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Apakah saudara percaya bahwa Bapa kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan yang sangat terbukti? Ada kata sangat terbukti sebagai penolong di situ. Artinya, dia tidak pernah tinggal diam. Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri. Dia pasti menolong kita. Di Mazmur 46 ayat kedua di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, Allah adalah perlindungan dan kekuatan kita. Dia selalu siap dan mampu menolong dalam kesesakan. Katakan sama saya, Bapakku selalu siap. Sekali lagi, Bapakku selalu siap. Katakan sama saya, Bapakku mampu. Sekali lagi, katakan Bapakku mampu. Jadi Bapa kita selalu siap dan mampu. Apakah saudara percaya akan hal ini? Katakan amin. Di Mazmur 55 ayat 22 dan TPT dikatakan, so here's what I have learned through it all. Leave all your cares and anxieties at the feet of the Lord. And measureless grace will strengthen you. Di dalam terjemahan bebasnya dikatakan demikian. Jadi inilah yang telah kupelajari melalui semuanya. Tinggalkan semua kekhawatiran dan kecemasanmu di kaki Tuhan. Dan kasih karunia tidak terukur akan menguatkanmu. Saya tertarik dengan kalimat apa yang telah kupelajari melalui semuanya. Artinya melalui pengalaman, Mazmur ini ditulis oleh Daud. Melalui pengalaman Daud bersama dengan Tuhan, dia dapat menuliskan di dalam Mazmurnya, yaitu tinggalkan, atau di dalam terjemahan lainnya, serahkan kekhawatiranmu dan kecemasanmu di kaki Tuhan.
Dan kasih karunia yang tidak terukur dari Tuhan akan menguatkanmu. Ini ditulis dari pengalamannya bersama dengan Tuhan. Nah, pertanyaannya saya adalah hari ini, sebagai anak Tuhan, kita telah berjalan bersama dengan Dia melalui pengalaman kita yang mungkin setiap hari bisa ada naiknya, ada turunnya. Ada kita naik ke atas gunung, kita ada turun di lembah, mungkin jalan yang berkelok-kelok, mungkin jalan yang tidak selalu mulus. Pertanyaan saya adalah, apakah yang telah kita pelajari? Apakah kita bisa percaya bahwa ada Bapa yang Dia adalah Bapa yang selalu siap, mampu, dan sangat terbukti sebagai penolong yang setia dalam hidup kita? Buat saudara yang telah menikah dan punya anak, saudara akan memahami betapa kita sebagai manusia biasa, sebagai seorang ayah atau ibu, akan melakukan apapun yang terbaik untuk anak-anak kita, apalagi untuk menolong anak-anak kita. Nah, apalagi Bapa di sorga. Di Mazmur 56 ayat 9 sampai 10 dalam TPT dikatakan, "The very moment I call to you for a father's help, the tide of battle turns and my enemies flee. This one thing I know, God is on my side. I trust in the Lord and I praise Him. I trust in the Word of God and I praise Him." Terjemahan bebasnya begini. Saat aku memanggilmu untuk minta bantuan kepada seorang ayah, gelombang pertempuran berubah dan musuhku melarikan diri. Satu hal yang ku tahu, sekali lagi, satu hal yang ku tahu, Allah ada di pihakku. Aku percaya kepada Tuhan dan aku memuji Dia. Aku percaya kepada firman-Nya dan aku memuji Dia. Ada kalimat lagi di sini, satu hal yang ku tahu. Daud tahu pada saat dia mencari, memanggil dan meminta pertolongan kepada Allah, seperti meminta bantuan kepada seorang ayah, Allah ada di pihaknya. Dia percaya kepadanya dan kepada firman-Nya. Dia memuji Tuhan. Nah, jika saja Daud bisa melakukan itu, kita pun sebagai anak-anaknya juga bisa melakukan hal yang sama. Katakan amin. Kesimpulannya, di Galatia 4 ayat yang ke-7 di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, "Jadi kalian bukan lagi hamba melainkan anak. Dan karena kalian anak Allah, maka Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang disediakannya untuk anak-anaknya." Kita bukan lagi hamba, kita adalah anak. Jadi jangan hilang ingatan. Jangan dalam keseharian kita lupa ingatan kalau kita ini adalah anak-anak Bapa yang sangat dikasihi. Kita perlu mengingatkan diri kita setiap hari. Kita perlu terus menyadarkan diri kita setiap hari bahwa kita adalah anak-anak yang sangat dikasihi dan dikenan oleh Bapa kita. Kita perlu terus ingat, terus tahu dan sadar dan menghidupi identitas kita sebagai anak Bapa. Karena pada saat kita menghidupi itu, maka kita pasti punya rasa aman yang kuat di dalam hidup kita. Karena kita tahu bahwa ketika kita hidupi identitas kita sebagai anak, kita bisa mendekat intim dengan Bapa. Karena kita tahu Bapa kita akan memberikan kepada kita segala sesuatu yang disediakannya buat kita sebagai anak-anaknya. Dan saya tutup dengan ini. Seperti apa hubungan kita seharusnya dengan Bapa kita? Hubungan yang apa adanya. Hubungan Bapa dan anak sejatinya adalah hubungan yang apa adanya. Hubungan di mana kita bisa menjadi diri kita sendiri yang sesungguhnya di hadapan Bapa kita. Di mana semuanya begitu terbuka dan telanjang di hadapannya. Dan ingat ini, sekali lagi dan camkan ini, kita ini adalah anak dan Allah adalah Bapa kita. Kita bukan anak yatim atau orphan. Hubungan kita juga bukan hamba dengan Tuhan. Walaupun saya tahu bahwa kita diajari untuk menjadi orang yang punya hati hamba atau berhati hamba. Tetapi mentalnya bukan mental hamba. Mindsetnya bukan mindset hamba. Kita seharusnya adalah orang-orang
atau anak-anak yang berhati hamba tapi bermentalkan anak atau bermindsetkan anak. Karena hubungan kita dengan Allah adalah hubungan Bapa dengan anak. Amin. Saya harap saudara bisa diberkati oleh khotbah pada hari ini, oleh firman Tuhan pada hari ini. Dan sebelum kita akhiri ibadah pada hari ini, mari kita tutup di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang kembali boleh menyadari kami bahwa kami adalah anak-anak yang Kau kasihi, yang Kau kenan, yang diberkati oleh-Mu. Kau adalah Bapa kami. Kau adalah Bapa kami yang selalu ada bersama dengan kami, yang mampu dan sanggup dan selalu mendengarkan seruan kami. Ajari kami untuk terus bisa membangun keintiman dengan-Mu di dalam setiap waktu, dalam setiap saat dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk bisa terus memandang kepada-Mu sebagai Bapa kami, dan kami boleh terus sadar bahwa diri kami adalah anak-anak-Mu. Roh Kudus tolong kami, sehingga dalam keseharian kami terus boleh punya mindset dan cara berpikir seperti mindset dan cara berpikir sebagai seorang anak. Tolong kami dalam keseharian kami, bahwa kami terus bisa intim dengan Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk setiap jemaat dimanapun mereka menyaksikan ibadah ini. Berdoa berkat-Mu turun atas setiap mereka. Kau menjagai dan Kau melindungi mereka, seperti halnya Bapa menjagai anak-anaknya. Kami berdoa untuk Indonesia, pelepasan berkat untuk Indonesia, untuk damai sejahtera dan sukacita. Kalau hari-hari ini vaksin mulai dibagikan Tuhan, kami berdoa supaya prosesnya berjalan baik. Kami berdoa supaya setiap kami boleh menjadi orang yang terbuka dan siap dan meresponi untuk divaksin Tuhan. Dan kami tahu bahwa Tuhan akan menolong kami untuk bisa keluar dari pandemi ini dengan penuh kemenangan. Berdoa untuk setiap mereka yang hari ini mungkin mengalami terjangkit positif Tuhan. Kami berdoa untuk kesembuhan, dan saat ini kami berdoa melepaskan kesembuhan di dalam nama Yesus. Ada kesembuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Saat ini juga yang mendengarkan khotbah ini, yang mendengarkan doa ini, yang menyaksikan video ini, dan kalau engkau mengalami atau terjangkit positif COVID, I pray in Jesus name, kau menerima kesembuhan pada hari ini juga di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, Kau begitu sungguh baik dalam kehidupan kami. Berkati hari-hari kami ketika kami memasuki minggu yang baru. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami. Terima kasih Bapa. Dan jemaat Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah online pada hari ini, mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa melalui putra yang terkasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang manis indah bersama Roh Kudus yang selalu menyertai kita, yang mengingatkan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah yang sangat dikasih, dikenan, dan diberkati mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang telah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, 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 amin. Terima kasih saudara telah mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Saya berdoa saudara dalam keadaan yang tetap aman, tetap sehat, tetap dalam keadaan yang baik. Dan kalau saudara diberkati oleh pesan ini, saudara bisa like, saudara bisa subscribe, dan saudara bisa share kepada teman-teman saudara atau keluarga yang saudara rasa bahwa mereka harus dengar pesan ini. God bless you, and I see you next week. Terima kasih Pastor Daniel untuk firman Tuhan yang telah dibagikan dan sangat memberkati kita semua. Sebelum kita mengakhiri ibadah online hari ini, saya mengingatkan kepada saudara untuk mensubscribe channel YouTube GKS Balikpapan, tekan lonceng untuk notifikasi, like and share, agar berkat Tuhan yang kita dapat hari ini bisa menjadi berkat juga buat orang lain. Stay safe, stay healthy, dan taati protokol kesehatan yang diberlakukan. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.